Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Seperti apa sih kelipatan dan faktor bilangan? Yuk kita simak bareng-bareng. Kelipatan bilangan adalah kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya, hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Ya, mulai dari 3, kemudian setelah 3, 6, setelah 6, 9, setelah 9 ditambah 3, 12. Jadi, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Ya. Yang diminta adalah 4 bilangan, berarti 3, 6, 9, 12. Inilah kelipatan dari 3 kelipatan 4, ya, kelipatan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama, yaitu 3, 6, 9, dan 12. Faktor bilangan apa sih? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bapak ulang. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi seperti apa? Contohnya misalnya, tentukan faktor dari 10. Penyelesaiannya adalah faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan dapat membagi habis 10. Contohnya, ya, 10 itu habis dibagi 1, ya. 10 habis dibagi 1, atau 10 dibagi 1 ya 10, begitu teman-teman. Kemudian 10 dibagi 2 ya 5, gitu kan, habis tidak bersisa. 10 dibagi 5, 2, habis tidak bersisa. 10 dibagi 10, 1, habis tidak bersisa. Jadi kita lihat saja faktornya apa saja dari yang bilangan yang bisa membagi habis. Ada 1, 2, 5, dan 10. Nah, ini adalah faktornya 1, 2, 5, dan 10. Nah, ada cara lain, yaitu menggunakan perkalian. Misalnya 10 ini kalian kali berapa sih hasilnya 10? 1 kali berapa biar 10? Ya, 1 kali 10, ya kan? Kemudian 2 bisa nggak? 2 kali berapa biar 10? Oh iya, 2 dikali 5. 2 kali 5, 10, ya. Terus berapa lagi? 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 kali 2 sama aja. Jadi selesai. Jadi faktor bilangannya 1, 2, 5, 8. Paham ya teman-teman? Kemudian kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, kelipatan persekutuan tadi itu kelipatan, sekarang kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Ya, yang nilainya sama. Contoh misalnya, untuk cara yang pertama, mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan yang sama. Cara yang kedua, menggunakan garis bilangan. Contoh misalnya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4, mohon maaf, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Contohnya misalnya cara 1, kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Ya, kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah yang sama, yang mana? Di sini ada 4, di sini juga ada 4, ambil 4. Di sini ada 8, di sini ada 8, ambil 8. 12, di sini 12, di sini 12, ambil 12. Seterusnya nanti. Nah, biasanya diminta berapa bilangan? Misalnya kelipatan persekutuan 2 dan 4 bilangan. Berarti sampai 4 kalian tentukan yang sama. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu cara menggunakan garis bilangan. Untuk cara menggunakan garis bilangan ini teman-teman tinggal menggunakan garis bilangan, tapi teman-teman harus membuat garis bilangan sepanjang mungkin. Ya, sesuai dengan nanti yang diminta. Ya. Kelipatan dari 2 berarti 0 ke 2, kemudian 2 ke 4, terus kemudian 4 ke 6, tambah 2 lagi ya, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi 12. Kelipatan 4, 4, 0 tambah 4, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12.
jadi yang bertemu, yang saling bertemu, yaitu sini ya 4, 8, kemudian 12. Nah inilah jadi faktor persekutuannya adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Kalau diterusin akan ada bilangan persekutuan lagi. Faktor persekutuan seperti apa sih faktor persekutuan? Faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Kalau kelipatan sudah, terus kelipatan persekutuan juga yang sama, faktor juga seperti itu teman-teman. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Faktor 16 dan 20 itu ada 1, ya kan? Ada 2, ya 1 kali berapa? 1 kali 16. 2 kali berapa? 2 kali 8. 4 kali berapa? 4 kali 4. Kalau 4 kali 4 ambilnya 1 aja ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16. 20, 1 kali 20, 1. 2 dikali 10, 2. 4 kali 5, 4 dan 5, 10. Jadi 1, 2, 4, 5, 10, 20 ini adalah faktor dari 20. Nah, untuk faktor persekutuan berarti yang sama. Pilih bilangan yang sama, yaitu 1, 2, 4. 1, 2, 4 doang ya. Kalau dalam diagram Venn seperti ini, diagram lingkaran, kalau dalam lingkaran ada beririsan, yang beririsan itu yang sama 1, 2, 4. Yang lainnya ini berbeda. Ini yang untuk yang 16, ini yang untuk 20. Seperti itu teman-teman. Jadi faktor persekutuannya 1, 2, dan 4. Bilangan prima dan faktor prima. Nih, Bapak ulang kembali bilangan prima dan faktor prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ya, bilangan prima ya ada 2. Nah, jadi hanya mempunyai 2 faktor. 2 itu cuma 2 faktor, apa? 1 dan 2. 3, 2 faktor yaitu 1 dan 3. 5, 2 faktor 1 dan 5, nggak ada lagi ya. Berapa kali berapa? 5. Cuman 1 kali 5, nggak ada lagi, berarti 1 dan 5. Cuma ada 2 faktor. Faktor prima, suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi kalau faktor prima berarti cari menggunakan bilangan prima tersebut. Contoh, dari faktor 18 itu ada 1 ya. 1 itu berasal dari 1 kali 18, berarti ini 18. 2 itu berasal dari kali 9, ini 9. 3 kali 6, ini 6, 3 dan 6. Jadi kalau faktor primanya dari 18 berarti yang bilangan prima saja yang dimasukkan, yaitu 2 dan 3. 1, 6, 9, 18 itu bukan bilangan prima, maka tidak dimasukkan. Jadi faktor prima dari 18 itu 2 dan 3. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatukan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Ini Bapak sudah mengajarkan kalian pohon faktor, simak baik-baik. Kalau masih bingung, silakan nanti ditonton ulang kembali. Tentukan faktorisasi prima dari 40. Ya, 40 berarti faktorisasinya primanya berapa? Jadi menggunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Ya, 40 ini kemudian dibagi dengan 2. 2 itu bilangan prima ya. Bagi bilangan prima 2. Jadi 40 dibagi 2, 20. Kemudian 20 ini bagi 2, masih bisa dibagi 2, 10. Kemudian 10 bagi 2 ini jadi 5. Ya. Jadi cukup kalau sudah sampai selesainya ini terakhir adalah bilangan prima, sudah selesai. Ya. Jadi faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau ya 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3. Ini bukan 6, 8 ya. 2 kali 2 itu kali 2 itu 8. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Ya, ini adalah faktorisasi prima dari 40. Jangan lupa ketika menentukan FPB KPK nanti menentukan ya, menentukan faktorisasi primanya juga. Jangan sampai lupa. Ini faktorisasi prima seperti ini teman-teman. KPK dan FEB, kelipatan persekutuan terkecil atau yang dinamakan KPK. Pak, kenapa ini ya? Berarti kenapa nggak kecil? Nah ya, jadi KPK itu KPK kelipatan persekutuan terkecil. Berarti lihatnya K-nya di sini, bukan di depan ini ya.
terkecil itu ya, hanya imbuhan saja. Jadi teman-teman kalau ditanya KPK itu apa, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya, dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Jadi mencari KP-nya, kelipatan persekutuan yang paling kecil dari KP yang lainnya. Ini namanya KPK. Contoh misalnya KPK dari 3 dan 6. Jadi kalau cari kelipatannya dari garis bilangan berarti 0 ke 3 ya. Ini untuk kelipatan 3-nya berarti 0 ke 3 tambah 3 jadi 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Kita lihat yang 6, 0 tambah 6 6, 6 tambah 6 12. Jadi KP-nya ada apa aja? KP-nya yang sama, berarti yang bertemu di garis yang sama 6 dan 12. Nah, yang ditanyakan adalah KPK-nya. KPK itu yang paling kecil ya. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan yang terkecil. Ada kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 itu ada 6 dan 12. Ambil yang kecil yaitu 6. Maka KPK-nya adalah 6. Paham teman-teman? Menentukan KPK dengan pohon faktor. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Contoh misalnya ada KPK dari 28 dengan 45. Jadi teman-teman dengan cara pohon faktor seperti ini, kalau tadi caranya itu cara biasa, itu hanya untuk bilangan mencari KPK dengan bilangan kecil. Kalau ini bilangannya besar 28 dan 42. Kalau menggunakan cara yang tadi akan kesulitan. Maka ada cara yang lain yaitu menggunakan pohon faktor. Seperti apa cara pohon faktor? Jadi teman-teman cari dulu pohon faktor dari 28, cari kelipatan teman-teman cari dulu 28 ya. 28 itu cari faktorisasi primanya dulu menggunakan pohon faktor. Ya, dibagi 2, 28 sama dengan 14, dibagi 2, 14 sama dengan 7, maka faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 ya teman-teman, dikali 7. Kemudian 42 dibagi 2 menggunakan bilangan prima ya, 2, 42 bagi 2 21, 21 dibagi 2 nggak bisa, maka beralihlah ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi faktorisasi ya, faktorisasi primanya dari 42 adalah 2 dikali 3 kali 7. Nah, KPK-nya seperti apa? KPK mengalihkan semua faktor primanya. Faktor prima yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Contoh ada 2 ini sama nih. Ini 2 di sini ada 2, di sana di 28 juga ada 2. Tetapi di 42 2-nya cuma 1, di 28 2-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 ya. Maka yang diambil ada 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 sama dengan 12, 12 kali 7 84. Jadi ini KPK dari 28 dan 42. Nah, teman-teman, selain menggunakan pohon faktor, KPK juga dapat ditentukan dengan cara tabel. Seperti apa dengan cara tabel? Seperti ini. Nah, dengan menggunakan tabel, seperti apa caranya? Caranya adalah seperti ini. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Ya, kalian bikin ya garis-garis seperti ini tabel ya. Kemudian tulis di sini 28, ini 42, boleh mau di depan 42 juga boleh. Kemudian 28 di samping, di belakang juga boleh. Kemudian gunakan bilangan prima yang paling kecil untuk membagi 28 dengan 42 ini. Kalau misalnya tidak ada, misalnya 2 ini 28 misalnya nggak bisa dibagi 2, maka cari. Misalnya 42 nggak bisa bagi 2, maka cari bilangan prima yang lain. Nah, untuk 28 dengan 42 itu bisa dibagi 40 bagi 2. Jadi 28 bagi 2 14, 42 bagi 2 sama dengan 21. Kemudian sisanya ini 14 ya, ini 21. Kemudian dicari nih
14 dengan 21 masih bisa dibagi 2 enggak? Nah, ternyata 14 masih bisa tapi 21 enggak. Gak apa-apa, masih menggunakan 2. Jadi 14 bagi 2 7. Kemudian 21 bagi 2 nggak bisa, tetap ditulis 21. Kemudian kita lihat ini 7 21. Ini 7 dan 21. Kita lihat kalau dibagi 2 7 nggak bisa, 21 juga nggak bisa. Cari bilangan prima selanjutnya yaitu 2. Ya, 3 maksud Bapak 3. Jadi 7 bagi 3 tetap nggak bisa, 21 itu bisa bagi 3 sama dengan 7. Jadi 7 bagi 3 sama dengan tidak bisa, maka ditulis 7. 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, sudah 7 ini 7 adalah bilangan prima, maka langsung saja dibagikan dengan 7. Ya, karena dibagi 3 nggak bisa ya. 5 juga nggak bisa, maka 7 ya. 7 bagi 7 1. 7 bagi 7 1, jadi selesai. Kalau sudah sampai 1 itu sudah selesai. Jadi KPK-nya adalah yang mana? KPK-nya adalah yang ini, teman-teman. Ini adalah KPK-nya. KPK-nya ini tinggal teman masukin. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Dengan cara pohon faktor hasilnya sama 84, dengan cara tabel juga harus sama, hasilnya 84. Gitu teman-teman, untuk menentukan KPK dengan cara tabel. Begitu ya teman-teman untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung silahkan diputar kembali video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar matematika, berlatih, dan berusaha.